Om Swastiastu, Dok Iputu Sampurna. Perkenalkan kami dari kelompok 4, izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai ilmu peternakan kuda pacu. Next. Anggota kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri dengan NIM 001, ada Gabriel Raja Agung, Nabila, Nur Lasri, Grace Yureka, Maria Ursulinta Syandoy, Luputu Manik, Putri Destarani, dan Niputu Amanda Sagita Putri. Next slide. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Grace Yureka dengan NIM akhir 020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pacuan kuda. Pacuan kuda adalah olahraga berkuda yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Kuda dilatih untuk berpacu menuju garis akhir atau finish melawan peternak lainnya. Contohnya adalah balap kereta kuda yang populer pada masa Romawi kuno. Di kalangan masyarakat Nordik juga dikenal dengan pacuan kuda milik dewa Odin dengan raksasa Hrungnir dalam mitologi mereka. Pacuan kuda seringkali tidak dapat dipisahkan dari judi. Olahraga ini sering disebut sebagai olahraga raja-raja. Selanjutnya, kuda pacu Indonesia sebagai rumpun unggul baru hasil permuliaan antara kuda thoroughbred dengan kuda sandal lokal Indonesia. Kuda ini memiliki kemampuan adaptasi dengan baik kepada keterbatasan lingkungan dan jaminan terjaga mutu rumpun ternak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Nur Lasri dengan NIM 019 akan menjelaskan tentang sejarah kuda pacu. Kuda pacu merupakan hasil persilangan dari kuda thoroughbred dengan kuda sandal lokal Indonesia dengan komposisi genotip kuda thoroughbred 87,50 sampai 93,75% dan kuda lokal 6,25 sampai 12,50%. Next. Kuda pacu berasal dari penjajahan bangsa Eropa yang memberikan kontribusi baik terhadap perbaikan cara beternak kuda. Kuda pacu berasal dari perkawinan silang antara kuda lokal yaitu kuda sandal Indonesia dengan perjantan asal Eropa yaitu kuda thoroughbred. Dari hasil persilangan ini, maka muncullah kuda pacu dan bangsa Eropa memberikan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia. Pemanfaatan fungsi kuda sebagai sarana olahraga. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Amanda dengan NIM 031. Saya akan menjelaskan jenis dan sebaran kuda pacu di dunia. Yang pertama ada kuda Arab. Kuda Arab adalah kuda ras tertua, dan kuda Arab ini berasal dari Sumenanjung, Arab. Nah, tinggi dari kuda Arab ini yaitu 145 sampai 155 cm dengan berat badan 360 sampai 450 kg. Nah, warna dari kuda Arab ini sangat bervariasi mulai dari warna hitam, putih, abu-abu, dan coklat. Nah, dari kuda ini juga disebut dengan kuda berdarah panas karena dibiakkan untuk sebagai kuda perlombaan atau kuda pacu dengan daya tahan tubuh dan stamina yang bagus untuk digunakan perlombaan. Yang kedua ada kuda thoroughbred, yaitu kuda balap yang sangat populer di Amerika Utara. Kuda ini sudah dibiakkan sejak 300 tahun lalu yang dipergunakan untuk persilangan antara kuda Arab dan juga kuda lokal. Nah, kuda ini berpostur gagah dan juga berotot. Oleh karena itu digunakan untuk kuda perlombaan. Nah, kuda thoroughbred ini lebih tinggi daripada kuda Arab, yaitu dengan tinggi 157 sampai 173 cm. Nah, warna dari kuda thoroughbred ini sangat bervariasi juga, mulai dari warna coklat, hitam, abu. Dan bagian bawah dari kuda ini, yaitu kakinya itu berwarna putih, seperti menggunakan kaos kaki. Nah, kuda thoroughbred ini karena dia berpostur gagah dan juga berotot, dia digunakan perlombaan dan digunakan sebagai kuda pacu itu mulai dari umur 2 tahun. Maka dari itu dia juga mudah stres dan juga mudah cedera. Nah, yang ketiga ada kuda Morgan. Nah, kuda Morgan ini kuda yang berwarna hitam yang melambangkan dengan keeleganan dan juga misterius. Tubuh dari kuda Morgan ini padat, kakinya yang kokoh, dan matanya ekspresif, dan tubuhnya yang berotot.
Nah, tinggi dari kuda Morgan ini 145 sampai 157 cm dengan berat badan 408 sampai 453 kg. Nah, kuda Morgan ini biasanya digunakan tunggangan di instansi militer. Nah, yang keempat ada kuda kuartal Amerika. Nah, kuda ini yaitu pelari sprint yang hebat dengan kecepatan 55 mil per jam. Nah, tinggi dari kuda kuartal Amerika ini 142 sampai 160 cm dengan berat badan 430 sampai 544 kg. Nah, warna dari kuda kuartal Amerika ini juga bervariasi, mulai dari warna merah, kecoklatan, dan kecoklatan ini lebih cenderung ke warna krim, dan ada abu, hitam, dan juga coklat. Nah, yang kelima ada kuda Apulosa. Nah, kuda ini memiliki spesifik yang lebih gitu. Ada warna bintik-bintik di bagian tubuhnya. Kuda ini juga terbilang ramah dan juga lembut. Kuda ini dibawa kuda ini dibawa ke Amerika Utara oleh orang Spanyol yang pada tahun 1600-an. Nah, tinggi dari kuda Apalosa ini sekitar 142 sampai 152 cm. Nah, berat badannya itu 430 sampai 544 kg. Nah, yang keempat ada kuda Childesdale, yaitu kuda ini dikembangbiakkan di Skotlandia pada abad ke-18 sampai abad 19. Nah, ciri khasnya itu memiliki juntean di bagian kakinya itu berwarna putih. Nah, terus tinggi dari Childesdale ini 162 sampai 182 cm dengan berat badan 725 sampai 1088 kg. Dan yang terakhir yaitu kuda poni Shetland. Nah, kuda ini sangat spesial, yaitu kuda yang berukuran mini. Biasanya kalau orang-orang yang tidak terlalu ingin memakai kuda yang berukuran tinggi, itu dia bisa menggunakan kuda poni Shetland ini. Nah, kuda ini tuh berasal dari Kepulauan Shetland di Laut Utara Skotlandia. Biasanya ini digunakan pada saat anak-anak ingin belajar berkuda. Terus tingginya itu sekitar 71 sampai 116 cm dengan berat badan 181 sampai 204 kg. Dengan postur tubuh yang ramping dan juga kaki yang tinggi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan sebaran kuda pacu di Indonesia. Yang pertama ada kuda Sumba. Kuda Sumba ini berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu jenis kuda pacu yang paling kuat di Indonesia. Nama sering dijuluki sebagai Sandalwood Pony. Kemudian ciri-ciri dari kuda Sumba itu sendiri yang pertama ialah memiliki tubuh yang kecil dengan tinggi sekitar 1,3 meter. Kemudian yang kedua, bentuk punggungnya itu pendek dan telinganya kecil. Yang ketiga, daya tahan tubuhnya sangat kuat dan larinya pun sangat kencang. Kemudian yang kedua ada kuda pacu Jawa. Kuda pacu Jawa ini memiliki ciri antara lain, tubuh bagian belakangnya lebih kecil dibandingkan dengan tubuh bagian depan. Kemudian dia tahan terhadap panas. Yang ketiga, kaki dan tubuhnya seimbang dan kukunya lembek. Kemudian fisiknya pun cukup kuat. Tinggi badannya sekitar 1,15 meter. Yang ketiga ada kuda Batak. Kuda Batak ini hidup di daerah Tapanuli Utara, khususnya di daerah Toba. Dia memiliki nama lain yaitu Bataker. Biasanya diekspor ke Malaysia ataupun Singapura. Ciri-ciri dari kuda Batak ini antara lain ialah memiliki tubuh yang kecil. Tingginya sekitar 1,20 meter, hidungnya panjang dan lebar, ekornya panjang, namun kepalanya sulit ditundukkan dengan baik karena kuduknya yang pendek. Kemudian yang keempat itu ada kuda Aceh. Nama lain kuda Aceh adalah kuda Gayowe karena asal-muasalnya dari daerah Gayowe di Aceh. Ciri-cirinya yaitu mempunyai leher yang pendek, namun punggungnya panjang. Yang kedua, kaki bagian belakangnya terlihat langsing. Tinggi tubuhnya berkisar 1,32 meter. Kemudian yang berikut ada kuda Flores. Kuda Flores ini merupakan kuda pacu yang mempunyai ukuran badan yang kecil.
Akan tetapi hewan ini sangat jinak dan biasanya diternak secara liar di alam bebas. Kemudian warna tubuhnya itu coklat kemerahan. Kelangsungan hidupnya dengan mengawinkan kuda ini dengan kuda sandel, khususnya di daerah Ende. Kemudian yang berikut ada kuda Sumbawa. Kuda Sumbawa ini berasal dari Nusa Tenggara Barat, mempunyai punggung yang melengkung, ekornya panjang, dan mempunyai rambut yang tebal. Hidungnya besar, begitu pula dengan mulutnya. Kemudian warnanya itu cenderung terang dan gelap. Staminanya sangat baik dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang berikut ada kuda sawu. Kuda sawu ini memiliki tinggi sekitar 113 cm dengan kaki yang kuat dan kuku yang baik. Kemudian hewan ini asli dari daerah Sawu sehingga banyak digunakan untuk menarik barang berat. Yang berikut ada kuda timur. Kuda timur ini merupakan jenis kuda yang sudah sangat jarang ditemukan. Jumlahnya semakin hari semakin menurun karena jarang dibudidayakan di daerahnya. Memiliki rahang yang sempit, lubang hidung yang lebar, postur tubuhnya pendek tetapi berotot. Ukuran tingginya sekitar 100 sampai dengan 135 cm. Kemudian ada kuda bima. Kuda bima ini berasal dari Bima. Berukuran kecil tetapi tubuhnya itu sangat profesional. Memiliki stamina tubuh yang kuat dan langkah kakinya juga cukup cepat. Kemudian ada kuda kuningan. Kuda kuningan ini bentuk badannya kecil, mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh. Dan yang terakhir ada kuda lombok. Kuda lombok pemeliharaannya itu sangat memprihatinkan karena mereka dibiarkan mencari makan sendiri di padang rumput. Ketika rumput dan air mengering, mereka tidak diarahkan untuk pindah. Makanya hewan ini terancam punah di Praia, Pringbaya, dan Batu Klian. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Ashley dan saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemeliharaan kuda pacu. Next slide. Pemeliharaan kuda pacu memiliki sistem yang biasa dipakai, yaitu yang pertama semi-intensif atau malam hari dikandangkan dan siang hari diikat di sekitar kandang, atau yang intensif, kuda terus-menerus berada di dalam kandang yang dipagari. Untuk sistem pemeliharaan yang lebih baik adalah semi-intensif karena kuda dibiarkan untuk keluar dari kandangnya, tidak hanya di kandangnya. Next slide. Terdapat kriteria untuk beberapa kandang atau air minum dan juga konsentrat yang akan diberikan kepada kuda. Yang pertama untuk kandang. Kandang harus menggunakan bahan yang kokoh, contohnya kayu atau papan, dengan atap berupa seng atau rumbia. Lantainya biasanya menggunakan tanah dan ditambahkan dengan liter, atau ada juga tanah yang langsung disemen. Dan biasanya kandang kuda betina yang beranak lebih luas dibandingkan jantan, dikarenakan untuk memberikan ruang kepada anakan kuda yang akan lahir. Selanjutnya air minum. Air minum yang diberikan kepada kuda pacu adalah air bersih yang bersumber dari air sumur atau air sungai. Biasanya air minum diberikan bersamaan dengan pemberian hijauan pada pagi hari pukul 9 dan sore hari pukul 5 sore. Untuk konsentrat yang diberikan kepada kuda pacu yaitu dilakukan pada sore hari sebelum pemberian hijauan, yaitu pada pukul 4 biasanya. Konsentrat umumnya berupa dedak padi, jagung, tepung, kacang hijau, tepung kedelai, ampas tahu, dan padi. Pemberian konsentrat untuk persiapan pacuan biasanya pemberian pakan konsentrat komersil Vital Horse. Pemberian pakan konsentrat ini dilakukan pada 1 atau 2 bulan sebelum pacuan dilaksanakan. Next slide. Ada manajemen khusus untuk anakan kuda. Biasanya anakan kuda berumur 1-5 tahun. Sebelum berumur 1-5 tahun, pemeliharaannya dibiarkan bersama induknya. Setelah anak kuda sudah berumur 1 atau 1,5 tahun, anak kuda akan ditangkap dan dipisahkan dari induknya dan akan hidup secara mandiri. Kuda yang dimanfaatkan sebagai kuda pacu umumnya berumur mulai dari 2 tahun. Next slide.
Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nabila Divitriasis dengan NIM akhir 014. Baik, saya akan menjelaskan sedikit beberapa cara membedakan kuda pacu yang sehat dan tidak sehat. Yang pertama dengan melihat sikapnya. Kuda pacu yang sehat seharusnya menunjukkan sikap aktif dan tertarik dengan sekitar. Melainkan pada kuda pacu yang tidak sehat akan cenderung menunjukkan sikap berdiri dengan menundukkan kepala serta tidak aktif seperti biasanya. Kedua yaitu dengan melihat matanya. Mata kuda pacu yang sehat yaitu memiliki mata yang cerah, terbuka penuh, dan jernih. Tidak seperti kuda pacu yang terlihat tidak sehat, kadang berlendir pada bagian matanya. Yang ketiga yaitu dengan melihat gusi dan selaput bibirnya. Gusi dan selaput bibir yang sehat itu yaitu memiliki warna merah muda. Cara mengeceknya yaitu dengan menekan lembut gusi dan menghitung jumlah detik yang diperlukan agar warnanya kembali akan menunjukkan sirkulasi pada kuda pacu. Dan yang terakhir dengan melihat mantel rambutnya pada kuda tersebut. Mantel rambut yang berkilau menunjukkan nutrisi dan kesehatan yang baik. Dan sebaliknya jika mantel rambut pada kuda pacu yang tidak sehat akan menunjukkan kondisi buruk pada kuda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya. Baik, di sini saya Gabriel akan dengan nomor akhir NIM 008 akan menjelaskan tentang manajemen reproduksi kuda. Pada dasarnya, pada manajemen reproduksi kuda ini kita harus mengetahui bagaimana slide sebelumnya, bagaimana kita merawat indukan dari kuda itu sendiri agar mencapai produksi yang setinggi-tingginya pada saat infertilasi kuda. Di negara-negara maju sendiri yang memiliki teknologi tinggi masih mengalami kegagalan dalam mengelola reproduksi pada indukan kuda, sehingga menyebabkan kerugian bagi peternak. Apa sih kesalahan yang sering dilakukan? Yaitu dari kesalahan itu mendorong penurunan kesuburan pada ternak kuda yang bersangkutan. Slide selanjutnya. Di sini merupakan ada 4 faktor yang dapat kita lihat dari cara manajemen pengolahan. Yang pertama yaitu kualitas pakan. Di sini kualitas pakan untuk menunjang kelangsungan hidup dan pertumbuhan kuda. Sehingga kualitas pakan merupakan faktor utama dalam membantu reproduksi kuda indukan. Pakan utama kuda adalah rumput dengan jenis Panicum maticum dan Brachiaria mutica. Selain rumput-rumputan, kuda memerlukan vitamin dan konsentrat. Contoh konsentratnya yaitu berupa sereal yang terdiri dari gandum, jagung, produk tepung, sorghum, dan berbagai produk padi dan lain-lainnya. Untuk cara pengaturan makannya bisa dilakukan secara berkala setiap hari, yaitu dari pagi, siang, dan sore tergantung dari fungsi kuda tersebut. Untuk vitamin sendiri yang dibutuhkan oleh induk kuda yaitu vitamin A, D, E, K, dan B. Selain vitamin juga ada mineral yang dibutuhkan oleh tubuh indukan kuda, yaitu berupa kalsium dan fosfor. Selain mineral yang dibutuhkan dari kedua itu, kebutuhan mineral jarang juga dibutuhkan seperti kobalt, selenium, indium, ferrum, copper, mangan. Itu sangat dibutuhkan dalam reproduksi indukan dari kuda. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan sangat berperan aktif dalam memelihara indukan dari kuda untuk penggunaan reproduksi. Yang harus kita ketahui, lingkungan harus memiliki suhu udara
yang tidak terlalu panas. Suhu yang panas dapat menyebabkan penurunan kadar hormon reproduksi seperti FSH dan LH. Selain itu, perubahan lingkungan uterus yang lebih panas dan menambah kemungkinan kematian embrio. Suhu yang tinggi juga dapat menyebabkan penurunan dari bes anakan kuda dan bes plasentanya. Apa upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga suhu dari lingkungan kuda tersebut, yaitu dengan melakukan penanaman pohon di sekitar kandang, penggunaan genteng dengan bahan yang tidak mudah menyerap panas, dan dinding yang tidak mengarah ke timur dan barat, tetapi mengarah ke utara dan selatan. Induk kuda yang ditempatkan di kandang yang didinginkan suhunya dapat meningkatkan produksi susu dan daya reproduksi dapat lebih baik. Penanggulangan suhu udara yang tinggi ini juga berlaku untuk ternak-ternak yang lain. Selanjutnya ada waktu kawin dan deteksi birahi. Tanda-tanda birahi pada khususnya induk kuda adalah adanya kemerahan. Untuk mengetahui adanya birahi, jika dilakukan secara umum dia sangatlah sulit. Lalu ada waktu kawin yang diperlukan oleh kuda indukan. Biasanya dilakukan IB atau inseminasi buatan yang dilakukan pada umur 15 hingga 18 bulan. Lalu sanitasi kandang. Sanitasi kandang ini sangat diperlukan karena kandang yang kurang bersih dapat membuat kuda merasa gelisah dan kadang-kadang memakan fesesnya sendiri yang mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan dapat menyebabkan tubuh menjadi tidak segar dan kering. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kuda pacu penghasil susu. Salah satu jenis kuda pacu yang juga mampu menghasilkan susu ialah kuda Sumbawa. Kuda Sumbawa adalah kuda lokal asli Indonesia yang merupakan persilangan kuda lokal dengan kuda Arab. Masyarakat Sumbawa biasanya mengenal kuda ini dengan sebutan kuda liar Sumbawa. Kuda ini juga mampu memproduksi susu sebanyak 1-2 liter per ekor per harinya. Susu yang dihasilkan kuda liar Sumbawa ini memiliki keistimewaan yang khusus yang tidak dimiliki oleh ternak lainnya, di mana daya tahan susu ini terhadap kontaminasi mikroorganisme pembusuk. Susu juga memiliki dibandingkan susu ternak lainnya, yaitu susu kuda liar Sumbawa tidak mengalami penggumpalan dan kerusakan meskipun tidak dipasteurisasi. Susu kuda liar Sumbawa juga memiliki banyak manfaat, di mana komposisi susu kuda liar Sumbawa lebih mendekati air susu ibu jika dibandingkan dengan air susu sapi. Pada kondisi tertentu, susu ini dapat dipakai sebagai alternatif pengganti ASI dan juga dapat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti jantung, hipertensi, paru-paru basah, bronkitis, tifus, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, next. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Lubutumaniksa Mitautami dengan NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah pada pacuan kuda. Yang pertama yaitu ada drawing, yang merupakan sebuah rapat penentuan race untuk suatu event pacuan. Yang kedua yaitu ada race atau sering disebut dengan run, yang merupakan istilah untuk menyebut pertandingan pacuan kuda. Yang ketiga yaitu ada start, yang merupakan istilah yang dipakai bila kuda tidak jadi ikut lomba. Yang keempat yaitu ada start gate, yang merupakan peralatan untuk melakukan start dalam suatu lomba. Yang kelima yaitu ada start master, yang merupakan petugas dalam lomba pacuan sebagai pelepas kuda.
Yang keenam yaitu ada gate master, yang merupakan petugas yang melakukan pekerjaan di lingkungan Stargate. Next slide. Baik, yang ketujuh yaitu ada Dewan Steward, yang merupakan suatu komisi yang bertanggung jawab atas jalannya lomba pacuan. Yang ke-8 yaitu ada foto finish, yang merupakan peralatan fotografi yang dipasang di garis finish untuk merekam kuda-kuda yang masuk ke garis finish. Yang ke-9 yaitu ada band, yang merupakan garis pembatas gerak pacu yang terbuat dari kayu, fiber, beton atau besi. Yang ke-10 yaitu ada track, yang merupakan jalur melingkar berbentuk oval sebagai jalur pacu kuda. Yang ke-11 yaitu ada stall paddocks, yang merupakan suatu area di lapangan pacuan kuda di mana kuda-kuda menunggu pacuan dimulai. Yang ke-12 yaitu control tower, yang merupakan sebuah menara untuk Dewan Steward sebagai tempat melakukan kontrol monitoring. Baik, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Berikut merupakan presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Dok.